Oke, saya sedikit ini aja kemarin ya untuk tugas yang Bapak Ibu sudah serahkan itu memang belum semuanya saya koreksi ya, tapi saya informasikan di sini untuk tugas yang kemarin Bapak Ibu kumpulkan itu untuk nilai akhir di poin tugas ya. Jadi kan nanti presentasinya itu 50%. Iya Bu, hati-hati. 50% itu untuk UPM, 30% UTS, yang 20% tugas ya. Nah, untuk tugasnya itu saya ambil dari yang kemarin ya. Jadi yang tugas kemarin itu adalah untuk nilai eh, presentase dari nilai akhir. Ya. Udah kalau gitu deh, makasih Mbak. Kalau merasa belum mengumpulkan, jadi minta tolong untuk nanti dikoordinasikan lagi PJ-nya atau ketua kelas kemarin sudah lengkap semua atau belum, karena memang saya belum sempat untuk koreksi semuanya, jadi saya belum tahu di kelas ini udah masuk semua atau belum. Ya mudah-mudahan sih udah lengkap semua ya, jadi nanti tinggal saya lanjut untuk kasih nilai. Kemarin yang mengumpulkan Bu Listi ya? Bu Listi mana ya? Hadir Bu, hadir, hadir, Nah, hadir, hadir. kemarin lengkap nggak Bu? Yang mengumpulkan Lengkap Bu, lengkap. semuanya? Kami lengkap semua Bu, cuman berkala ini. Saya panggil dulu ya Bu, saya track-track di grup dulu. Oh ini yang gabung? Nggak, maksudnya yang ngumpulin tugas Lengkap. lengkap semua? Lengkap. Lengkap. Oh, oke. Oh, siap. Kenapa Berarti Bu? nggak ada Ada yang lewat masalah. apa gimana Bu? Enggak, maksudnya untuk tugas yang kemarin itu akan saya masukkan di nilai akhir, Bu. Jadi harus mengumpulkan semua. Oh, Makanya saya konfirmasi dulu nih, takutnya ada yang belum mengumpulkan karena saya belum selesai koreksi oh iya. semuanya gitu. Tapi kalau memang udah terkumpul semua ya udah alhamdulillah, nanti tinggal saya berikan nilai aja. Lanjut. Ya siap sih. Alhamdulillah Ini semua lengkap semua oke. Ya, alhamdulillah. Saya langsung lanjut aja untuk materi hari ini ya, Siap Ibu. biar lebih cepat selesainya. Oke, izin share screen, kita masuk di pertemuan yang ke-11 ya hari ini. Terakhir kemarin itu yang pertemuan 10 sudah saya berikan PPT-nya kan ya, Bapak Ibu? Sudah Ibu, sudah. Sudah. Nah, oke, kita lanjut untuk hari ini. Pertemuan ketiga setelah UTS ya, pertemuan ke-11. Kita masuk Sekarang boleh. di uji hipotesis dengan analisis jalur. Ya, ada 5 poin di sini yang akan kita cari nanti ya. Yang pertama adalah nilai koefisien korelasi, nilai koefisien determinasi, nilai pengaruh langsung, nilai pengaruh tidak langsung, dan terakhir adalah nilai pengaruh total. Ya. Nah, untuk pertemuan yang hari ini kita nanti akan bertemu dengan SPSS dan hitungan manual. Ya. Jadi nanti konsepnya mencari nilai pengaruh tidak langsung ini dia harus menggunakan hitungan manual. Nah, tapi UPM kalau menurut dosen korlapnya itu hanya SPSS aja, tidak ada hitungan manual. Cuma saya harus mengkonfirmasi kembali nanti sebelum ini kan kita UPM ya, jadi sebelum UPM nanti kan pasti akan ada pertemuan terakhir ya, kita offline di pertemuan terakhir itu akan saya berikan yang terbaru. Nah, mudah-mudahan nanti dosen korlap akan ini ya mau kasih apa namanya bayangan ya. Jadi ada hitungan manual kalau misalnya bahwa kalau UPM itu biasanya nanti kita open open materi. Bapak Ibu tinggal buka laptop, buka PPT-nya ya, dilihat di situ rumus-rumusnya. Jadi tidak perlu menghafal.
untuk hitungan manual karena rumusnya memang lumayan agak panjang ya, nggak mungkin dihafal juga. Nah, kalau dari dulu juga saya kalau ada hitung-hitungan itu tidak diberikan ini hafalin rumusnya gitu, enggak juga sih. Statistik itu kayak matematik ya. Kita hanya terus belajar untuk mengerjakan soal. Jadi melatih terus kerjain soal atau ada latihan-latihan apa kita kerjain gitu. Lama-lama akan ingat sendiri gitu. Jadi dan di sini konsepnya itu Bapak Ibu hanya memahami ya dari rumus itu mana yang akan kita masukkan datanya, mana yang kita masukkan apa angka-angkanya gitu. Kalau tidak paham ya percuma juga kita hafal rumus, ya kan? Nggak tahu mana nih yang kita masukin untuk rumus ini, mana yang kita masukin untuk rumus ini gitu. Ya, jadi pokoknya insya Allah kalau UPM itu biasanya dari prodinya itu akan memberikan keleluasaan untuk melihat materi. Jadi tidak perlu untuk dihafal gitu. Ya, oke itu sedikit pencerahan untuk UPM karena UPM itu Bapak Ibu ujiannya luring ya langsungnya bukan ujian daring. Kalau UAS itu biasanya di daring, tapi kalau UPM itu apa luring dan harus ikut. Kalau nggak ikut itu biasanya tidak ada susulan kalau UPM. Kecuali memang alasannya kuat. Sakit yang nggak bisa. Kalau dari saya sih bebas ya, maksudnya boleh susulan, tapi kan yang buat aturan itu dari lembaga. Jadi saya nggak tahu kalau UPM, setahu saya sih dia nggak bisa susulan. Nah, poinnya 50%. Jadi saya minta tolong banget, kalau sudah dapat jadwal UPM, dibuat jadwal yang lain itu tidak bentrok. Tolong diatur UPM diutamakan gitu. Ya, karena ada pengalaman untuk yang kemarin mahasiswa ikut UTS ngumpulin tugas tapi UPM-nya nggak ikut, dia ngulang. Memang sih kalau ngulang itu di S2 nggak harus ikut kuliah, nanti pada saat UPM aja diikut ujian. Tapi kalau aplikasi statistik takutnya ada perubahan lagi di tahun depan ya, maksudnya di semester nanti materinya berubah lagi, nanti Bapak Ibu kalau nggak ikut kuliah kan bingung untuk UPM-nya gitu. Jadi tolong diusahakan jangan dibuat jadwal lain di luar UPM. Pertemuan ke-11 ya, kita masih ada pertemuan 3 kali lagi ya. 4 deh. Sekarang ke-12 Bu. Kenapa? Sekarang ke-12 pertemuannya. Oh Sekarang iya, pertemuan ke-12. pertemuan ke-12. Ke-12, Kan 16 8 kita UTM. UTS. 8 Iya, UTS. sekarang 9, 10, ya kan pertemuan ke-12 kan? 11 kali, Bu. Iya, Bu. Hah? 12, serius. Serius 12 kan? 12, Bu. Sama ada Zoom-nya. 12, Bu. Ya, aku duluan ya. Assalamualaikum. 12 ya. Iya, 12. Kemarin setelah UTS saya udah kasih pokoknya 9, 10 udah kan? Berarti UTS itu ke-8. 12 Bu, 12. Materi 9 dan 10 udah Bu. Iya, tadi. Yang pas 11 Ya. Ibu nggak hadir Bu di Zoom. Yang keberapa, Bu? Kemarin ganti. 11 kemarin Ibu nggak hadir karena ke Lampung. Terus yang ke-11 Biasanya materinya kemarin dibuka sih. Yang waktu pertemuan 11 kan kita presentasi tuh. Ngerjain tugas tapi kita kemarin presentasi yang waktu di video. Lampung. Iya. Yang saya kasih Iya. video yang kapan? Yang ke-11. Itu yang ke-10, yang ke-10 terus yang ke-11 kami tampil presentasi itu oke. program kelas. Iya. Ya, seperti Berarti itu.
Sekarang pertemuan ke-12 ya. Oh iya, Betul, oke. iya. Sip, sip, sip. UPN tuh luring kan ya, Bu? Kenapa? UPN tuh kita luring ya? Iya, luring. Oh Luring, iya, Bu. siap. Jadi harus hadir Oke, di oke. kampus. Oke, Amin, saya insya Allah, coba Bu. langsung lanjut aja ya. Berarti untuk materi hari ini kita masuk ke PPT yang ke-11. Tadi akan masuk di uji hipotesis dengan analisis jalur ya. Ada 5 nilai yang akan kita ujikan nanti. Oke, sekarang kita lihat desain penelitiannya. Di sini ada X1, X2, dan X3. X1-nya itu adalah motivasi belajar, X2-nya kemandirian belajar, dan X3-nya kemampuan pemahaman matematis. Nah, di sini ada ketentuannya ya dari desain penelitian itu. Yang pertama X1 terhadap X3, X2 terhadap X3, X1 terhadap X2. Nah, untuk poin 1 sampai ketiga ini nanti kita akan itu ujinya itu secara langsung ya, pengaruh langsung. Maksudnya kalau yang keempat X1 terhadap X3 melalui X2 itu berarti tidak langsung. Jadi ada kalimat melalui X2. Nah, rumusan masalahnya dari keempat ini, kajian ini, yang pertama, X1-nya adalah motivasi belajar, berarti apakah terdapat pengaruh langsung motivasi belajar ya, X1 terhadap X3-nya kemampuan pemahaman matematis. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh langsung kemandirian belajar ya, X2 terhadap kemampuan pemahaman matematis. Yang ketiga, X1 terhadap S2 berarti apakah terdapat pengaruh langsung motivasi belajar terhadap kemandirian belajar. Nah, yang terakhir, apakah terdapat pengaruh tidak langsung motivasi belajar melalui kemandirian belajar terhadap kemampuan pemahaman matematis. Jadi ini dibuat rumusan masalah dari konsep yang ini. Untuk hipotesis penelitiannya adalah jawabannya dari rumusan masalah. Yang pertama berarti terdapat pengaruh langsung yang signifikan motivasi belajar terhadap kemampuan pemahaman matematis. Yang kedua, terdapat pengaruh langsung yang signifikan X2-nya kemandirian belajar terhadap kemampuan pemahaman matematis. Yang ketiga, terdapat pengaruh langsung yang signifikan motivasi belajar terhadap kemandirian belajar. Yang keempat, terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan motivasi belajar melalui kemandirian belajar terhadap kemampuan pemahaman matematis. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama, nilai koefisien korelasi ya yang kita cari, ini ada hitungan manualnya. Tapi kalau yang ini masih dengan SPSS nanti outputnya, jadi nggak perlu lagi kita hitung manual. Nanti yang kita akan harus ada hitungan manual itu ada yang mencari nilai pengaruh tidak langsungnya. Ya. Ini kita lewatin aja. Ini masih dari hitungan manualnya tadi ya. Untuk menguji hipotesis ada dua cara. Yang pertama itu ada menggunakan tabel R, yang kedua menggunakan tabel distribusi. Nah, jadi masing-masing ini berbeda. Kalau yang tabel distribusi itu nanti sudah ada hasilnya ya. Jadi ada tabel distribusi itu udah ada nilainya masing-masing. Kalau menggunakan tabel R, produk momen ini ya untuk N-nya lebih besar sama dengan dari 30. Kalau nilai N-nya atau jumlah datanya lebih kecil sama dengan 30, berarti Bapak Ibu nanti cukup lihat dari tabel distribusi. Tapi kalau datanya banyak di atas 30, ya 31, itu berarti nanti kita pakainya rumusnya yang ini, ya, tabel R product moment. 30-nya masih masuk ya Bapak Ibu, jadi kalau 30 itu nanti ambilnya dari tabel distribusi. Nah, ketentuannya di sini kalau yang tabel R product moment itu DK-nya sama dengan N. Kalau yang tabel distribusi, DK-nya N minus 2. Dikurang 2. Oke. Ini untuk rumus T hitungnya ya. Nah ini kita lihat untuk koefisien korelasi ada aturannya. Sama seperti yang kemarin juga yang sudah saya berikan. Jadi dia akan dilihat dari
range-nya ya. Ini oleh Mutakin juga sama. Kalau 0 sampai 0,19 itu sangat lemah, 0,2 sampai 0,39 lemah, 0,4 sampai 0,59 sedang, 0,6 sampai 0,79 itu kuat, 0,8 sampai 1 sangat kuat. Ya. Keterangannya di sini kalau nilai korelasinya negatif, berarti dia menyesuaikan dan mengikuti cara yang serupa. Jadi tetap ya, walaupun nilainya negatif. Ya, ini untuk contoh outputnya dari koefisien korelasi, Bapak Ibu nanti lihatnya tabel correlation. Ya, jangan tabel koefisien. Ingat ya Bapak Ibu. Kemarin, saya nggak tahu di kelas ini atau yang kelas lain, karena saya pegang 3 ya, MIPA, Bahasa Indonesia, IPS. Nggak ngeh lupa waktu ngoreksi UTS, ada yang memberikan jawabannya, ya, screenshotan outputnya itu tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Misalnya kayak kemarin kan ada distribusi ya, normalisasi itu kan yang diambil tabelnya kan ANOVA harusnya, tapi yang diberikan malah yang lain, yang di screenshotnya yang dilampirkan jawabannya. Walaupun interpretasinya sesuai dengan screenshot outputnya, tetap itu akan saya salahkan karena yang ditanya bukan itu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus fokus apa yang ditanya, ya. Kayak gini, kalau nilai koefisien korelasi berarti Bapak Ibu harus melihatnya itu di tabel correlation, jangan tabel yang lain, gitu ya. Oke. Kita lihat di sini untuk output SPSS-nya ya, ada motivasi belajar X1, kemandirian belajar X2, dan terakhir ini X3-nya, kemampuan pemahaman matematis. Terus di sebelah kanan juga sama, motivasi belajar, kemandirian belajar, dan kemampuan pemahaman matematis. Sekarang kita lihat, nah ini ketentuannya ya, kalau nilai signya lebih kecil berarti dia terdapat korelasi yang signifikan. Kalau lebih besar, sebaliknya, berarti tidak signifikan. Ya, kita lihat interpretasinya. Nilai koefisien korelasi diambil dari nilai Pearson correlation. Ya, jadi kita ambil ini untuk nilai korelasinya, ya, Pearson correlation. Oke. Yang pertama, nilai korelasi X1 dengan X3 sebesar 0,943. Kita lihat di sini. Ya. Yang pertama, korelasi X1 dengan X3. X1-nya di sini, motivasi belajar, X3-nya yang sebelah kanan. Tarik garis lurus yang Pearson correlation, karena kita mencari nilai korelasi. Nah, ini ya, 0,943 dengan nilai sig-nya adalah 0,000. Nah, ini berarti nilai korelasi 0,943 ada di range 0,8 sampai 1. Berarti dia sangat kuat. Dengan nilai sig-nya 0,00 berarti dia lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil berarti dia signifikan. Kita lihat di sini contohnya. Belum lagi ngajar. Nah, ini ya. Di sini ada keterangannya 0,943 dia sangat kuat. Ya, karena ada di range 0,8 sampai 1. Terus sig-nya 0,00 lebih kecil berarti dia signifikan. Yang kedua, korelasi X2 dengan X3. Kita lihat X2-nya ini, kemandirian belajar. Terus X3-nya ini. Tarik garis lurus yang Pearson-nya ini. 0,947. Ini sama ya, cuma beda di belakangnya doang nih 3 sama 7. Jadi dia sama-sama sangat kuat. Sig-nya juga sama 0,00. Berarti dia signifikan juga korelasi X2 dengan X3. Sekarang korelasi X1 dengan X2. Ya, kita lihat. X1 dengan X2. X2-nya itu kemandirian belajar. Ya udah di sini tarik. Nah, ini hasilnya 0,943 dengan nilai sig-nya 0,00. Ini sama ya dengan X1 korelasi X1 dengan X3. Ya, sama nilainya. Tapi ini tidak selalu sama ya. Kalau nanti Bapak Ibu input datanya
nggak sama, ya udah ikutin aja itu gitu loh. Ini kan kebetulan aja, kebetulan data yang dimasukkan hasilnya seperti ini ya. Jadi hanya hanya kebetulan, bukan memang harus sama tuh ya. Oke, kita lanjut. Sekarang nilai koefisien determinasi. Kalau tadi korelasi, sekarang determinasi. Hmm. Digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Ini untuk rumusan manualnya ya. KD itu koefisien determinasi sama dengan R kuadrat dikali 100%. R-nya itu adalah koefisien korelasi. Jadi yang tadi kita kalau udah dapat nilai koefisien korelasinya berarti tinggal diinput aja di sini dikali 100%. Ini nanti ada di yang setelah ini. Oke. Nah, ini nilai koefisien determinasi diambil dari output nilai koefisien korelasi yang berasal dari data mentah. Ya. Yang pertama, misalnya di sini koefisien determinasi langsung X1 terhadap X2. Kita lihat, berarti notasinya ini ya, KD 1, 2. R-nya berarti 1, 2 dikuadratkan dikali 100%. Ya. Nilai R-nya itu adalah 0,943. Yang tadi ya Bapak Ibu, yang tabel tadi. Dikuadratkan terlebih dahulu, baru dikali 100%. Sama dengan yang berikutnya, X1 terhadap X3, X2 terhadap X3. Oke, sekarang ini keterangannya ya, KD 12 itu apa, R12 itu apa, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, ini untuk interpretasi dari hitungan ini, manual yang ini. Yang pertama, nilai koefisien determinasi antara X1 dan X2 adalah 88,92%. Nih, itu artinya kontribusi X1 mempengaruhi X2 sebesar ini, 88,92%. Sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain selain X1 gitu. Sisanya berarti 100 dikurang 88,92. Yang kedua, untuk koefisien determinasi X1 dan X3 ya. X1 dan X3 ini 88,92 juga sama, masih sama ya. Terus yang ketiga, nilai koefisien determinasinya antara X2 terhadap X3, kita lihat 89,68. Berarti faktor lainnya 100 dikurang 89,68. Sebesar 10,32%. Sekarang kita lanjut lagi. Yang ketiga itu adalah nilai pengaruh langsung. Ini masih menggunakan SPSS ya kalau ini. Rumusan masalahnya yang pertama, apakah terdapat pengaruh langsung motivasi belajar atau X1 terhadap X3? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh langsung S2 terhadap X3? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh langsung X1 terhadap X2? Ya, jadi ada 3 untuk kita cari nilainya nanti. Nah, ini untuk rumusan yang pertama, di sini jika terima H0 berarti nilai beta 31 ini maksudnya X1 terhadap X3 ya, sama dengan 0, itu berarti terima H0. Tolak H0 atau terima H1 jika nilai beta 31 atau X1 terhadap X3 tidak sama dengan 0. Di sini ada kaidah atau aturannya. Nilai sig lebih besar dari 0,05 berarti X1 berpengaruh langsung tidak signifikan. Jadi kalau lebih besar berarti dia tidak signifikan. Sebaliknya kalau nilai signya lebih kecil dari 0,05 berarti dia berpengaruh langsung secara signifikan. Ya. Ini ada catatannya di sini ya, terlihat. Kemudian rumusan kedua untuk yang X2 terhadap X3 masih sama aturannya. Ya, kalau lebih besar berarti dia tidak signifikan, kalau lebih kecil dia signifikan. Terus yang ketiga untuk X1 terhadap X2 juga sama, ya aturannya masih sama nih. Nah kita lihat di sini untuk contoh
outputnya yang kita lihat adalah tabel koefisien. Ya, jadi untuk mencari nilai pengaruh langsung itu kita lihat dari tabel koefisien. Untuk analisis jalur X1 terhadap X3 dan analisis jalur X2 terhadap X3, datanya diambil dari data mentah yang sudah dikonversi menjadi data normal. Itu biasanya kita lihatnya nanti di tabel adalah nilai Z-score namanya. Oke, kita lihat di sini. Z-score untuk yang motivasi belajar X1, terus yang ini Z-score untuk S2-nya. Nah, interpretasinya, pokoknya ini yang akan kita ambil tuh dari standar errornya, dari betanya, dari T sama sig-nya. Tadi kan ada ketentuannya di sini, ya. Dari masing-masing X1 ke X3, X2 ke X3, atau X1 dan ke X2. Yang pertama, terdapat pengaruh langsung yang signifikan X1 terhadap X2, X3. Kita lihat sig-nya, ya, X1 ini 0,010. Berarti dia lebih kecil dari 0,05. Kalau lebih kecil berarti dia signifikan dengan nilai T hitungnya sekian, ya. Nah, ini. Jadi dia ada pengaruh langsung yang signifikan antara X1 terhadap X2. Dengan nilai sig-nya 0,010 lebih kecil dari 0,005 dan T hitungnya 2,770. Besarnya pengaruh langsung, ya, berarti beta ini 0,452 dikuadratkan dikali 100%. Hasilnya 20,61%. Kemudian untuk pengaruh X2 terhadap X3, kita lihat X2 terhadap S3 sig-nya 0,004. Sama, lebih kecil juga. Berarti dia ada pengaruh langsung yang signifikan. Nah, ini di sini ada keterangannya, ya, lebih kecil. Nilai T hitungnya sekian, 3,171, dan besarnya pengaruh langsung berarti kita lihat di sini dari betanya 0,519. Nih, sama, ya, 0,519 dikuadratkan dikali 100%. Hasilnya 26,94%. Itu untuk yang X1 terhadap X3 dan juga X2 terhadap S3. Sekarang kita lihat yang X1 terhadap X2. Beda, ya, ini tampilannya. Oke, untuk analisis jalur X1 terhadap X2, datanya diambil dari sama data mentah yang sudah dikonversi menjadi data normal. Kita lihat nilai Z-score-nya di sini adalah berarti untuk pengaruh langsungnya adalah 0,063, ya. Ini salah. Dari betanya, maaf. Dari betanya 0,943, ya, dikuadratkan dikali 100%. Sig-nya sama, masih 0,00 lebih kecil, berarti dia pengaruh langsungnya signifikan. Terus dengan nilai T hitungnya adalah 15,009. Oke. Itu udah yang ketiga, sekarang yang keempat. Nilai pengaruh tidak langsung, ya. Nilai pengaruh tidak langsung digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung motivasi belajar X1 dengan X2 terhadap kemampuan pemahaman tematis? Ya, jadi dia nggak bisa langsung, ya, dari X1 ke X2 dulu baru ke X3. Rumusannya masih sama di sini, ya. Kalau H0, terima H0 itu berarti beta 321. Ini notasinya, ya, ditulisnya 321. Dari X1 ke X2 baru ke X3. Cara bacanya itu dari belakang ke depan. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti
variabel X1 berpengaruh tidak langsung yang tidak signifikan. Jadi kalau T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti dia tidak signifikan. Sebaliknya, kalau T hitung lebih besar dari T tabel, dia berarti signifikan. Nah, ini ada keterangannya. Untuk menguji hipotesis keempat ini ya, tidak dapat dilakukan dengan SPSS seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi, dilakukan berdasarkan hasil perhitungan secara manual. Tapi data yang sebelumnya itu kita ambil nanti dari yang SPSS. Kenapa? Kita lihat nih. Jadi di sini ada desain penelitiannya dengan nilai-nilainya, ada nilai R, ada nilai P ya. P ini adalah nilai koefisien jalur ya. Ini berdasarkan dari nilai beta yang ada di tabel koefisien tadi. P21 adalah nilai koefisien jalur X1 terhadap X2. P32 berarti nilai koefisien jalur X2 terhadap X3. Sedangkan P31 itu berarti nilai koefisien jalur X1 terhadap X3. Oke, kita lihat di sini. Untuk alurnya ya, tadi X1 ke X2 baru ke X3. Notasinya adalah 3, 2, 1. Nih. Untuk menguji analisis jalur X1 melalui X2 terhadap X3, itu kita butuhkan ada nilai P, S, dan N. P-nya ini adalah koefisien jalur, S-nya simpangan baku, dan N-nya banyaknya data. Nah, untuk nilai P yang dibutuhkan adalah nilai koefisien jalur dari X1 ke X2, atau notasinya adalah P21 dan P32. Jadi, dari nilai koefisien jalur X2 ke X3. Nah, di sini ada catatan P21 dan P32 itu dilihat dari ringkasan uji korelasi dan analisis jalur yang PPT sebelumnya, yang tadi ya, yang di awal. Nilainya adalah P21 0,943, P32 0,519. Kita lihat. Di sini sudah dicantumkan dan ini ngambilnya dari tabel yang sebelumnya. Ya. Kalau nanti di soal nggak ada ini, berarti Bapak Ibu lihat tabel yang output SPSS di tabel koefisien tadi. Ya, kalau ini nggak dicantumin. Tapi karena ini dicantumin di sini, mungkin untuk mempermudah Bapak Ibu, jadi ngelihatnya nggak usah jauh-jauh lagi, kita ke depan, ditulis lagi di sini. Nilai S, ya, simpangan baku, itu kita ambil simpangan baku untuk jalur X1 ke X2, kemudian dilanjutkan X2 ke X3. Kalau X1 ke S2, notasinya adalah S21, yang S2 ke S3 berarti S32. Jadi baca itu dari belakang ke depan ya, Bapak Ibu. Oke, untuk yang S21, simpangan baku untuk jalur S1 ke S2 itu bernilai 0,063. Jadi ambilnya kembali lagi ke SPSS. Tapi di bagian standar error. Makanya tadi kan ada standar error yang tadi saya salah baca juga ya. Itu kenapa dilingkerin juga? Ini untuk mencari simpangan baku. Jadi kalau untuk simpangan baku, Bapak Ibu lihat di tabel koefisiennya itu yang ada tulisan standar error. Untuk S32 ya berarti jalur X2 terhadap ke X3 nilainya 0,164. Oke, biar Bapak Ibu juga bisa lihat ya, karena di sini juga ada ketentuan. Cek halaman 61 dan 59. Saya balikin aja biar kita lihat sama-sama. Nah, ini untuk yang X1 terhadap X2 ya Bapak Ibu. Lihat di sini. 0,063. Kalau yang X1 terhadap X3, X2 terhadap X3 di sini Bapak Ibu bisa lihat 0,164. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini. Cuma ini karena yang dicari adalah simpangan baku X2 terhadap X3, berarti Bapak Ibu lihatnya juga yang X2 terhadap X3. S2 terhadap X3.
Nih berarti ya, yang dua itu kan kemandirian belajar ya. Yang ini. Nanti kalau misalnya nih, ini karena nilainya sama, jadinya Bapak Ibu melihatnya sama. Padahal nanti kalau misalnya output Bapak Ibu di sini 0,231 gitu ya. Berarti nanti yang diambil 0,231. Ya, jangan yang atas. Karena yang kita cari adalah X2 terhadap X3, bukan X1 terhadap X3. Gitu. Ya. Oke, ini udah selesai. Oh, ini ada keterangan lagi untuk yang N-nya. Tadi P, S, sekarang yang N. N itu adalah banyaknya pasang data. Yang dibutuhkan adalah banyaknya pasang data untuk jalur X1 ke X2, itu berarti N21. Nah, untuk jalur X2 ke X3 berarti N-nya 32 notasinya. Banyaknya pasang data atau koresponden pada output SPSS sebelumnya untuk semua jalur sama, yaitu 30. Ya, kita lihat nilai N-nya adalah 30. Ada di tabel berapa tadi? Nah, ini di tabel correlation ya. Kalau mencari melihat nih N-nya sini, ini 30. Sama semua. X1-nya juga 30, X2-nya juga 30, S3-nya juga 30. Oke. Sekarang kita lanjut untuk penghitungan manualnya. Ya. Ini rumusnya agak panjang Bapak Ibu. P321 ya, tadi untuk yang secara tidak langsung mencari nilai pengaruh tidak langsung, berarti notasinya adalah P321. Ya, jalur X1 ke X2, kemudian baru ke X3. Rumusnya P21 dikali P32. Nah, tadi P21 juga udah ada nilainya, tinggal dimasukin aja, hasilnya sekian. Untuk simpangan baku yang jalur X1 ke X2-nya adalah 0,063. Yang X2 ke X3 adalah 0,164. Ya, ini ada keterangan lagi, ambil dari standar errornya. Nah, sekarang kita hitung SG. SG itu rumusnya akar dari N21 dikurang 1 dikali S21 dikuadratkan ditambah N32 dikurang 1 dikali S32 kuadrat. Masukin N21-nya berapa tadi? 30 ya, karena semuanya nilainya adalah 30 sama. Dikurang 1 dikali S21-nya tadi 0,063 dikuadratkan. Kemudian ditambah 30 dikurang 1 dikali S3-nya, S32-nya 0,164 dikuadratkan. Hasilnya, oh sorry yang dibaginya lupa disebutin. Dibagi N21 ditambah N32 dikurang 2. Maaf ya Bapak Ibu kelewat. Nah, kita masukin N-nya 30 ditambah 30 dikurang 2. Hasilnya ketemu 0,1242. Tadi ada yang nanya, Bu, itu harus 3 digit di belakang koma atau harus 4? Saya bilang 3 atau 4 sama aja, nggak masalah. Ya. Nanti pun biasanya dibulatkan lagi kan, diambil di 2 angka di belakang koma. Jadi nggak apa-apa. Gitu. Yang pasti maksimal sih 4 angka, jangan 5 atau 6. Misalnya ada kelanjutannya nih, berapa gitu, ya nggak usah. 3 atau 4 aja cukup. Nah, untuk mencari T hitung, di sini ada rumusnya P321 dibagi SG. P321-nya, hasilnya ini, ya, 0,4894, SG-nya ini. Jadi tinggal dibagi, hasilnya sekian. Sedangkan T tabel, ya, yang dilihat adalah nilai konstan, ini, 0,05. Ya, karena kita berpatokan nilai sig-nya itu kan batasnya 0,05. Ya. DK sama dengan N dikurang K dikurang 1. N-nya jumlah data, ya. K-nya itu banyaknya variabel bebas. Jangan sampai salah, ya. Ini variabel bebas, bukan variabel terikatnya. Nah, variabel bebasnya itu 2, ya. X1 dan X2.
Jadi di sini 30 dikurang 2 dikurang 1, hasilnya 27. Nah, kita lihat tabel distribusi namanya ya. Jadi melihat nilai T tabelnya itu dari sini. Namanya tabel distribusi. Untuk nilai konstannya kita lihat 0,05 di sini. Dan untuk hasil DK-nya 27. Tarik garis lurus yang sesuai 0,05 berapa nih di sini? 2,052. Nih, gitu. Ya, jadi T tabelnya adalah 2,052. Bukan 27 ya. Ini belum selesai nih ya. Jadi dilihat dulu nanti tabel distribusinya. Kalau nanti hasilnya 20 berarti Bapak Ibu lihat hasilnya di tabel distribusi. Mana yang 20? Ini. Tarik garis lurus berarti ini hasilnya 2,086 gitu ya. Jadi bukan berhenti di sini. Nanti T hitung sekian nih 3,94. T tabel 20. Nah, salah. Jadi harus dilihat lagi nanti kalau nilai T tabel itu dilihat dari tabel distribusinya. Oke, di sini terlihat kalau T hitung ya 3,94 itu kan lebih besar dari T tabelnya 2,052. Berarti kalau T hitung lebih besar dari T tabel itu tandanya pengaruh tidak langsung ini signifikan. Nah, nih T hitung lebih kecil dari T tabel tidak terdapat pengaruh. T hitung lebih besar dari T tabel terdapat pengaruh. Nah, di sini T hitungnya 3,94 lebih besar dari 2,05 berarti terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan. Gitu. Ini rumusannya ya. Tapi ini belum selesai. Kita akan mencari nilainya berapa pengaruh tidak langsungnya ini. Nah, di sini berarti P321 yang tadi ya 0,4894 dikuadratkan dikali 100% nilainya sekian. Jadi kita melihat nilainya itu dalam bentuk prosentase. Rumusnya ini. Nah, ini untuk rumusan manual pengaruh tidak langsung ya. Sekarang pengaruh total. Nah, pengaruh total itu adalah jumlah dari pengaruh langsung dan tidak langsung. Berarti sama aja itu kombinasi dari SPSS dan manual. Nah, ini yang akan jadi pertanyaan saya ke dosen korlap nanti ya. Apakah ini masuk di UPM? Kalau misalnya ini masuk di UPM, berarti mau nggak mau nanti Bapak Ibu harus mengerjakannya double. SPSS iya, manual iya. Tapi setahu saya dosen korlap saya ini beliau baik sekali dan dia nggak pernah ngasih soal itu yang menyulitkan atau apa ya, maksudnya menyusahkan mahasiswanya. Apalagi kalau offline, online aja dibikin simple sama dia soalnya kan. Kemarin UTS aja simple kan, Bapak Ibu saya udah lihat nilainya bagus-bagus. Jadi mudah-mudahan UPM juga dia tidak akan memberikan soal yang ngejelimet gitu ya. Mudah-mudahan masih dengan standar yang mudah ya. Oke, kita lihat sekarang untuk pengaruh total ya. Di sini menentukan nilainya adalah tetapkan terlebih dahulu jalur mana yang dapat dibuat ya. Jadi ada dua rute. Rute pertama itu secara langsung, rute kedua secara tidak langsung. Yang langsung ini adalah X1 terhadap X3. Jadi berarti P31. Kemudian kalau yang tidak langsung berarti dari X1, X2 dilanjutkan X2, X3 gitu. Jadi masing-masing ya. Oke, yang pertama pengaruh total adalah jumlah antara pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X1 terhadap X3. Kita lihat di sini rumusnya P31 ditambah P21 dikali P32. P31 yang tadi ya kita udah ada nilainya 0,4. Jadi tinggal dimasuk-masukin aja nih. 0,454 ditambah 0,943 dikali 0,519. Hasilnya sekian. Besarnya pengaruh total berarti ini dikuadratkan dikali 100%.
jumlahnya adalah 89%. Nah, berarti hasil ini sesuai atau sama dengan nilai koefisien determinasi yang ada di slide awal. Kita kan tadi pertama mencari koefisien korelasi, yang kedua koefisien determinasi. Itu nanti Bapak Ibu lihat tuh, sama nggak gitu. Seharusnya sama ya Bapak Ibu, ini nanti hasilnya gitu. 88,92 sama aja kalau dibulatkan adalah 89%. Oke, kita coba cek ya. X1 terhadap X3. Lihat halaman 53. Ini kita yang kita bahas adalah koefisien korelasi. Nih. Determinasi kok korelasi. Koefisien determinasi X1 terhadap X3. Mana dia? Ini ya. Nilai koefisien determinasi X1 terhadap X3. Sama kan? Tuh. Kalau dibulatkan jadi 89. Mana tadi? Nih ya. Udah selesai. Minggu depan di PPT yang ke-12 itu akan masuk di praktikum. Ya, jadi nanti kita yang hasil output ini nih, ini koefisien korelasi. Ya, mana tadi yang korelasi ya? Ini semua kita ketemu di di praktikum minggu depan. Oke, sampai sini gimana Bapak Ibu? Siapa nih Pak Heru kayaknya bingung atau apa nih Pak? Saya ngelihat dari sini dari tadi. Gimana Pak? Ada mau berkomentar? Mungkin kalau untuk secara teori mengambang sih Bu ya, kita menerka-nerka gitu. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan di minggu depan sambil praktik lebih lebih ada pencerahan Pandangan gitu. ya, banyak Ada pandangannya gitu sih paling Bu. Nanti Ya, kami ya. dapat video lagi, Bu. Nggak, insya Allah aku minggu depan nggak kemana-mana, jadi kita bisa zoom it langsung. Nah, Tanggal berapa ya minggu depan ya? Desember. Tanggal 6 Desember. 6. Nah, tanggal 13-nya saya nggak bisa, sama tanggal 20-nya Bu, nggak bisa zoom it. Itu ada 20 luring kan, Bu? Kita ketemu kan perkuliahan terakhir 20 itu luring Bu, terakhir Iya. perkuliahan. Waduh, kampus saya kami. ngedalang lagi ya. Aduh, itu pertemuan terakhir. Iya. Iya Bu. Iya, Bu. Nggak bisa foto-foto ya. Iya. Aduh, saya nemenin anak-anak ke dalang, Bu. Ya nggak apa-apa lah. Tidak usah Kemarin- foto, Bu. Saya nggak bisa hadir. Oh, Yeay. kita sama Bu, berarti tos Bu. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu, nggak hadir, kisi-kisinya keluarin aja ya, Bu. Siap, itu pasti nanti insya Allah ya Bu ya. Saya coba kondisikan. Berarti nanti saya kebut aja mungkin untuk minggu depan ya. Berarti di 12 sama 13 mudah-mudahan kekejar nanti. Berarti Siap. ujiannya tuh tanggal 27 ya? Ujiannya tanggal 10 10. Januari, Bu, Januari. Januari. Tanggal berapa Januari? 10 Januari. 10 kalau nggak Januari. salah. 10. Berarti pertemuan akhirnya tanggal 27 kali Bu. Enggak, 20. 27-nya 27 ngapain? udah Tanggal libur 20 Bu. terus kita libur Natal. Astagfirullah, iya ya. Itu Mm. 25 Natal. Oh, Iya. 25 lagi Natal. Oke. Libur akhir tahun ya? Berarti Betul. setelah libur langsung ujian, mantap. Iya. Oke, berarti saya kejar besok deh minggu depan ya. Nanti paling kalau misalnya nggak kekejar ya lewat video aja, video materi nanti dikirim. Yang penting untuk yang materi hari ini, minggu depan saya masih bisa praktekin langsung di pertemuan tanggal 6. Tanggal 6 ya, Sabtu depan. Iya Bu, tanggal 6. Berarti nggak ada yang mau ini dulu nih, dibahas dulu sekarang. Itu, Bu. Bu, izin Ada tanya Bu, Ibu. bingung. No, ada yang mau tanya, Bu. Ada yang mau bertanya, Bu. Oh iya, siapa nih Bu? Bu siapa? Bu Nuryamah. Kita lebih memahami dulu, Ibu. Oh, oke. Terus? Kurang jelas Bu Nur? kalau Habis soal memahami UPN. latihan.
Latihan, oke. Ya. Itu baru bisa ya Bu ya. Maksudnya Bu. kalau cuma dikasih gini doang Tidak paham, Ibu. masih ya Mas tadi seperti Pak Heru bilang masih menerka-nerka. Iya, Ibu. Ya insya Allah ya Bu, insya Allah minggu depan saya bisa Zoom meet langsung insya Allah. Mudah-mudahan. Tapi nanti setelah saya berikan PPT-nya nggak apa-apa yang rumusan itu yang manual Bapak Ibu coba ya kayak ngajarin anak matematik gitu kan, udah coba aja sendiri gitu. Dicoba-coba rumusnya. Kalau bisa sekalian ngetes kan, jawab apa di PPT ini benar nggak sih hasilnya gitu. Kalau misalnya beda, Bu, ternyata pas kita hitung ini hasilnya sekian gitu ya. Nanti makanya itu kan jadi sama-sama saling mengoreksi ya. Yang penting rumusnya sih benar. Kalau rumus benar insya Allah. Cuma hitungan kan kadang suka hilaf ya angka soalnya. Hmm. Salah 2 diganti 8 gitu kan bisa aja. Yang penting kalau saya nggak menilai hasil ya Bu. Jadi menilai ini benar nggak nih dari awal rumusnya sekian. Rumusnya ini terus yang dimasukin sekian. Ya udah hasil endingnya mah nggak akan saya koreksi. Yang penting awalnya tuh yang awalnya udah benar ya udah. Tuh. Berbanding ada lagi? terbalik ya, Bu. Kebanyakan orang menilai hasil akhirnya. Kalau Ibu menilai prosesnya. Prosesnya Pak. Itu yang saya lebih nilai, saya lebih hargai. Proses menghafal rumus, Bu. Jangan dihafalin Bu, pusing saya aja kalau ngapalin kayak tadi itu, aduh. Tapi Pusing. kalau memang nggak latihan, kita nggak paham, Bu. Ya Oh, benar, ini, emang harus kita gitu. latihan, harus dibawa latihan. Dari dulu saya sekolah waktu dapat matematik juga nggak saya hafalin, saya harus ini aja latihan lagi, bikin soal sendiri, ngerjain sendiri gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Bu, Nggak ada sih, Bu. Cuman berharap yang Bu. manual tadi nggak masuk UPM sih. Oh iya, semoga ya Pak. Kenapa Bu Listi? Oh iya, punten. Kemarin saat presentasi ada pertanyaan dari salah seorang teman kami. Mm-mm. Masalah signifikan. No. Ya, di sini kan dijelaskan jika sig itu kurang dari 0,5 maka terjadi korelasi yang signifikan. Kemudian sig lebih besar dari 0,05 berlaku sebaliknya, berarti kan tidak signifikan seperti itu ya Bu ya. Terus kemarin tuh ada pertanyaan dari Pak Jumri, bagaimana jika sama dengan 0,05? Seperti itu Bu. Kemarin sih sudah coba dijawab oleh Bu Nazila. Kami juga paham, tapi kayaknya lebih afdol ya kalau ada tambahan dari Ibu seperti itu Bu. Terima Oke. kasih. Kalau dari aturannya sih memang nggak ada ya Pak siapa tadi Pak Zuri siapa Jumri, yang nanya Pak Jumri. Pak Jumri, Pak Jumri. Ya, jadi memang tidak ada ketentuannya dan itu merupakan sesuatu yang unik ya karena nggak pernah keluar yang sama dengan 0,05 tuh belum pernah. Ini mungkin bisa jadi apa ya? Maksudnya nanti saya coba konfirmasi ke dosen korap karena yang saya tahu dari materi, dari teori itu nggak ada sih yang sama dengan nilai SIG sama dengan 0,05 ya. Iya, itu nggak ada di aturannya. Tapi mungkin nanti dosen korlap bisa memberikan pencerahan gitu ya. Kalau memang Pak Zumri tiba-tiba hasilnya 0,05 gitu ya. Ini signifikan atau tidak? Biasanya kayak tadi ya, kayak nilai jumlah data. Kalau dia 30 ya kita ambilnya yang apa tadi tuh? Hitungannya tabel R ya, tabel R atau tabel tabel ya tadi aku lupa. Pokoknya itu Iya. diambilnya ya yang lebih kecil dari 30. Kalau nilainya sama dengan 30. Tuh. Ikut aturannya itu. Oke. Berarti kalau sama dengan 0,05, kalau menurut saya itu akan diambil berarti signifikan. Tapi untuk teorinya ya belum ada. Hanya lebih kecil dan lebih besar. Gitu sih Bu, kalau menurut saya. Yang saya tahu. Oke. Ya Ibu, terima kasih. Ada lagi? Nanti jangan lupa ya Bu di screenshot. Udah belum tadi ya? Nanti dikirim di grup ya. Oke.
Ya pas Ibu presentasi sih sudah Bu, ada beberapa. Tapi Oh, kita foto bersama yang semua teman-teman belum. oh, Karena kan ininya masih terbuka. iya. Kita foto Kalau aja Bu. nggak Gimana? ada yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Mungkin ada kegiatan atau apa nggak masalah. Iya. Aku buat report aja sih. Nih kalau ada Zoom Meet gitu kan. Oke. Tadinya tuh saya hari ini ke Bandung Bu, dari pagi. Dapat tugas lagi dari Pak Rektor. Tapi saya bilang, Pak, saya udah 2 kali nggak Zoom Meet. Yang pertama sakit, yang kedua kemarin ke Lampung, saya bilang gitu kan. ACC Jadi langsung Bu. minta tolong dikasih tugas yang lain aja Pak. Ada Pak Warek satu, jadi ya beliau aja lah saya. Walaupun ini terkait kerjasama sih ya, jadi terkait bidang saya cuma masih ada kepala bironya ya udah saya tugasin kepala biro biar saya bisa zoom meet langsung dengan Bapak Ibu. Ya, Kangen terima juga kasih sebenarnya Bu. kan, jadi udah Jadikan 2 kali nggak prioritas. ketemu. Terima kasih Bu. Terima kasih Besok banyak. 2 kali lagi nggak ketemu kan, tanggal 13 sama Iya. 20. Iya Jadi Bu, berpola benar. ini Bu. Ampun Nggak, deh. yang nggak ketemunya luring malah Bu. Kenapa? Iya. Iya, Yang makanya yang terakhir malah luring Bu. saya pikir Iya. masih tanggal 27 kan, karena kalau hitungan setelah UTS kan 7 kali pertemuannya kan. Ternyata itu tanggal 25 Desember Natalan ya, jadi diliburin. Lupa saya. Oke, kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, berarti saya bisa stop share-nya ya, bentar. Nah, foto bareng Kita nih mau Bu di sini. kita mau foto dulu atau gimana, Bu? Boleh. Oh, oke. Ayo teman-teman, buka kameranya yang Ada bisa buka. yang ini off cam? Yang bisa buka buka ya teman-teman ya. Buka mukanya aja kan, Bu? Iya. Oke ya. Oke. Ini Bu Ertati, Bu Mardiana emang ditutup ya? Fafir juga ditutup ya? Takutnya sinyal saya nih yang bermasalah. Saya open Bu. Oh, Ada aku. iya berarti sinyal saya. Ayo yang lain mungkin. Hai. Boleh sebagian tertutup Bu, Itu yang bagian Bunga depan. Ratus itu kenapa ya? Kok separuh-separuh? Separuh-separuh. Pak Heru bantu Pak. Atau Fafir bantu Pak. Saya layar depan baru separuh doang nih yang terbuka. Siap. 1, 2, 3, tahan, saya screenshot. Berapa kali cekrek, Pak? 2 kali? 3. Oh, 3 tiga. Bu, 3 slide Bu. Oke, slide 2, 3, 2, 1, tahan. Udah? Satu lagi ya. Udah Bu, satu Oh, slide udah. lagi Bu. Satu slide lagi, slide terakhir. 3, 2, 1. Oke. Oke. Terima kasih Pak Heru. Sama-sama Terima Bu. kasih Bu Listi. Terima kasih banyak Bu Ambar. Oke, aku mau Terima kasih, undur Bu. diri ya. Sama-sama. Sehat-sehat semua Bapak Ibu, sampai ketemu Terima kasih, minggu Bu. depan. Ya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan menang yang tanding Bu. Kenapa? Yang tanding voli. Tanding voli kan? Oh, bukan tanding Bu, Oh, bukan. acara diklat. Oke, makasih ya semua Bapak Ibu. Oke. Saya mau undur diri ya. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Salam. Hati-hati